Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin share seputar hotspot lagi. Yang dimana ini ada pertanyaan masuk yang cukup menarik, yaitu dari saudara Del. Untuk pertanyaannya yaitu, Bang, bagaimana caranya supaya WiFi kita tidak bisa di hotspot lagi via Android? Ini maksudnya selain pakai mikrotik ya. Jadi selain pakai mikrotik berarti dalam artian ini ya, mungkin router utama ya. Saya tidak tahu ini sumbernya dari router mana begitu, atau apakah dari router utama atau dari router yang outputnya ngambil dari router lagi, saya kurang tahu. Tetapi di sini saya akan jelaskan ya. Tetapi untuk masalah yang agar tidak bisa di hotspot lagi ini sebenarnya pernah saya bahas sih ya, kalau untuk router biasa ini. Tetapi saya akan coba angkat lagi di sini. Sekaligus ini mungkin buat teman-teman yang punya mikrotik ya. Oke, di sini taruhlah di sini ada router. Saya ambil yang router langsung biasa gunakan di komputer ini. Kemudian saya juga buka sistem mikrotik ya, salah satu sistem mikrotik yang terdekat saja. Saya asumsikan ini dari saudara Del ini pertanyaan mungkin router utama ya, tetapi tidak ada salahnya saya akan singgung soal mikrotik juga. Kalau di mikrotik standarnya seperti ini sih, yang memanfaatkan post routing CTTL ya. Untuk di mikrotik, untuk setting di mikrotik teman-teman silahkan buka untuk mikrotiknya ya, masuk ke IP, kemudian masuk ke Parwell. Ini teman-teman masuk ke Mangle saja ya. Kemudian di Mangle teman-teman tambahkan plus ini. Kemudian di General teman-teman pilih post routing. Kemudian di interface-nya teman-teman arahkan ke ether berapa. Nah ini teman-teman, ini yang kebetulan untuk Wi-Fi-nya mungkin menggunakan mode bridge ya. Biasanya di bridge itu tujuannya biar ether seperti ether 4 dan ether 3 ini, karena ini akses point 1, akses point 2 mungkin kira-kira seperti ini ya. Kebetulan untuk mikrotik ini saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini kebetulan menggunakan 5 akses point sih yang ini. Tetapi saya di sini hanya menggunakan ether 1 karena untuk outputnya saya menggunakan switch ya. Jadi dari switch saya itu ke ini ya, ke access point. Sedangkan kalau dari ether ini saya hubungkan ke antar router lagi sih sebenarnya. Oke, ini untuk hotspot saja ya. Jadi kita ini pilih yang hotspot ini ya. Jadi ini kita filter yang tethering dari hotspot agar biar pelanggan WiFi kita itu tidak menghotspot lagi WiFi-nya ya. Kemudian masuk setelah di setting ya, di select ethernya yang ether hotspot. Kemudian teman-teman masuk ke action. Silahkan teman-teman pilih yang CTTL. Ini pilih yang ceng ya. Kemudian ini isi satu. Password-nya teman-teman hilangkan. Komennya teman-teman bisa tambahkan komen baru. Misalkan ini blok tethering seperti ini ya. Lalu apply, klik OK. Maka ini sudah sih sebenarnya seperti ini saja gitu. Nah ini sudah jalan sih, karena yang ini memang aktif ya, yang mikrotik ini aktif sih sebenarnya. Ini sudah jalan ya. Nah kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau yang taruhlah di router utama ya. Di router utama biar tidak di tethering lagi, memang fiturnya terbatas, tapi cara ini yang saya gunakan ya. Silahkan login ke router menggunakan admin. Untuk standar ONT itu untuk filternya ada global, ada yang khusus WiFi. Kalau global itu kan ke ethernya begitu ya, ke port ethernya juga akan terfilter. Tetapi kalau memang tujuannya WiFi pada router ini, lebih baik di WiFi saja biar nggak repot ya. Masuk ke lokal, langsung masuk ke WLAN ya. Kemudian teman-teman pilih SSID berapa yang teman-teman gunakan. Kebetulan di sini saya hanya mengaktifkan satu SSID pada frekuensi 5 GHz. Kemudian kliennya saya batasi 3 karena memang untuk 3 orang. Kalau ada yang nambah lagi itu biasanya saudara, atau untuk tapi yang aktif 2 sih. Kalau yang satu itu kadang-kadang itu karena itu saudara ya, yang satu lagi saudara. Yang aktif 2. Kalau yang di sini, kalau untuk keluarga ada yang suka ngambil voucheran, itu tergantung teman-teman sih. Atau taruhlah teman-teman hanya untuk 3 orang ya. SSID isolasi opkan saja. Kemudian di SSID-nya ini saya menggunakan fitur hide. Jadi ini teman-teman
jika menggunakan fitur hide ini SSID-nya harus teman-teman input secara manual ya di HP-nya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kemudian masuk ke bagian filter ya. Seperti dibahas di video sebelumnya, untuk pemilteran itu saya tidak merekomendasikan menggunakan metode blacklist, karena ini kalau metode blacklist ini terlalu mudah sebenarnya ya. Kalau menurut saya ini agak berisiko juga sih, kalau agak percuma sebenarnya kalau teman-teman menggunakan metode blacklist begitu ya. Di sini saya di SSID 5 saya hanya menggunakan metode whitelist ya. Jadi caranya teman-teman tinggal disesuaikan ya dengan routernya, sama saja sih. Nambah rule baru, kasih nama bebas misal apa gitu. Kemudian teman-teman SSID-nya pilih berapa gitu. Misalkan untuk tenda, di router tenda itu jauh lebih mudah sih, kayak di tenda atau di totaling ya. Kalau di GTA agak susah sih sebenarnya. Kalau di seri-seri GTA kebanyakan kayak gini sih, harus diinput manual ya MAC addressnya. Kalau di tenda itu enak di select, di TP-Link enak juga sih. Kalau di GTA emang begini sih. Lalu teman-teman tambahkan MAC address ya. Begitu ya. Kalau sudah ditambahkan seperti ini ya. Oh, ini saya lupa. Ini saya hapus bekas kemarin. Nah, ini saya contohnya ini ya. Ada STB, ada HP saya, ada PC saya, kemudian ada HP lagi ya, begitu ya. Jadi ini saya menggunakan metode whitelist begitu ya. Jadi dengan cara ini yang ngambil internet dari rumah teman-teman, dari hasil barcode atau dari hasil apa, setidaknya dengan cara ini bisa meminimalisir penggunaan yang tidak wajar ya. Cuman kalau teman-teman ada pengguna baru atau saudara baru, mau gak mau teman-teman harus nambahkan dulu untuk MAC addressnya pada list ya. Ini tinggal disesuaikan dengan router teman-teman, router apa yang teman-teman gunakan. Oke, hanya itu dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga video ini bisa memberikan jawaban untuk saudara Del ya. Dan untuk metode lainnya banyak ya, terutama kalau di Mikrotik itu banyak, bukan menggunakan CengTTL saja. Karena kalau untuk router biasa memang fiturnya hanya gitu-gitu aja sih, palingan kalau di router biasa ya. Oke, mohon maaf jika masih banyak kekurangannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.